Quran berulang kali perintah sholat, aqimus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib sehari semalam. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa namanya? Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua dari Quran gimana? Nah, di hadis ada. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya az-zuhr, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis, bukan Quran. Nah, hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis. Nggak ada di hadis seurut itu. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah. Nggak ada di hadis itu. Terus dari mana kita tahu syaratnya sholat ada 6, rukunya sholat 14? Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana, Bu? Itu baru sholat, contohnya baru satu itu sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa, sembelih aku nek iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat, belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Kayak Wahabi lu. Yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antara kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Jadi kaki harus ketemu, mentang antara satu dengan lain, kakinya harus rapat. Jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pulang dari Mekah kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Wafat diganti oleh putranya yang cerdas, namanya Kiai Wahid Hashim, pahlawan nasional, termasuk anggota 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena Maramis. Muhammad Yamin sudah tadi sebut, Muhammad Yamin. Jadi Kiai Wahid Hashim itu ikut menjadi panitia proklamasi 17 Agustus 45. Artinya NU punya andil, NU jadi panitia, NU punya saham. NU adalah the owner, pemilik republik ini, bukan penonton, bukan di pinggir, di tengah, berperan ikut memerdekakan Indonesia ini. Wahid Hashim wafat, punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, putranya sandure cerdas. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang mungkar nakir belum bisa nanyai Gus Dur. Karena di dalam hadis sahih, orang mati dimasukkan ke liang kubur, pengiringnya pulang, sunyi, sepi, mungkar nakir datang.
tanya marrobuka, waman nabiyuka, dan seterusnya. Gus Dur nggak pernah sepi kuburannya. Sampai sekarang Mungkar Nakir masih ngantri, nunggu kapan sepi nih aku tak. Sampai sekarang belum bisa itu.